warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya, wabil khusus Sayyidina wa murabbi arwahina pemirsa Abah al-Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwari ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Para wakil talqin, saya mursyid, nata'an Allah bituli hayatihim, umi dan seluruh keluarga serta rasa ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama yang disebut oleh Kiai Ucup tentang yang meneliti kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, namanya Dr. Mustafa Dipugo. Beliau menemukan hanya 20 saja. Alhamdulillah saya ngaji sama beliau. Saya ngaji Irsadul Fuhur dan saya mengaji kitab Sahih Bukhari. Yang ingin saya sampaikan, beliau sukses, istrinya 4. Kenapa sukses? Karena yang doain banyak. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, nyambung nih, biar nyambung aja nih, karena udah kebanyakan ilmu, kebanyakan ini jadi tumpah semua. Ilmu sudah penuh semua ya. Nyambung dengan pembahasan Muhyiddin Ibnul Arabi dalam kitab Ushul Hikam. Di antara untuk mempercepat usul ilallah adalah an-nisa, wanita. Ini benar. Imam Al-Ghazali dia mengatakan dalam kitab dia, lisanun nisa yang tahanu awliya Allah. Lisannya wanita, lisan istri-istri dalam kurung cerewet itu ujian untuk menjadi wali Allah. Jadi kalau istrinya cerewet jangan diganti, ditambah aja. Karena bisa jadi itulah jalan tangga untuk menjadi wali Allah. Kalaupun nggak jadi wali Allah, asma itu penyakit asma. Muhyiddin Ibnul Arabi dia menarik, Pak. Di antara untuk sampai kepada Allah, maka perempuan itu masya Allah ini luar biasa membantu laki-laki itu. Di antara usul kepada Allah yang paling gampang adalah wanita. Kenapa? Karena kebesaran Allah ada dalam wanita. Maka dikatakan wa awsalul wasilah al-jima wal nikah. Cara yang paling cepat, mohon maaf ini biar nanti pulang bisa diamalkan ya. Tapi ini benar. Cara yang paling cepat atau tempat yang mustajab doa itu adalah al-jima, hubungan badan. Kapan? Ketika laki-laki melahirkan yang pertama sperma, meremelek, itulah malu. Benar Pak.
Ketika itu berdoa kepada Allah biar nambah lagi. Ini masalah cinta. Jadi ternyata cinta itu cinta kepada Allah yang menarik nih Pak. Apa menjelaskan, ini agak serius lagi kita ya. Ini Allah menjelaskan ridha Allah dan mahabbatullah. Dua ini tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali Allah lah yang mendahuluinya. Kita tidak akan ridho kepada Allah kalau Allah tidak ridho kepada kita. Tapi kalau Allah ridho kepada kita, maka kita akan ridho kepada Allah. Allah senang sama kita, kita bakal senang sama. Begitu pula cinta. Kita tidak akan bisa mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Tadi ayatnya dibaca oleh Kiai Ucup. In kuntum tuhibbunallah fa yuhibbukum. Nah, in kuntum, jika kalian, artinya belum bercinta, jika kalian benar-benar mencintai, artinya kalian belum cinta. Bagaimana yuhibbukumullah, ikut bagaimana yuhibbukumullah, bagaimana agar Allah cinta kepadamu, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikut Rasulullah, ikut kepada orang yang ikut dengan Rasulullah, ikut kepada orang yang ikut kepada Rasulullah. Sampai saat ini, kenapa kita ikut Abah? Karena kita yakin Abah ikut Abahan. Dari murid-murid Abahan, silakan nanti diteliti, diverifikasi siapa murid Abah Anom yang benar-benar ngikutin Abah Anom. Cara sholatnya, cara zikirnya, siapa murid-murid Abah Anom yang benar-benar bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abah Anom. Diteliti benar-benar bagaimana cara tangannya, bagaimana cara jalannya. Bahkan Abah pernah mengatakan beliau mengikuti sponsor Abdul Qadir Al-Jailani yang mengikuti jejaknya baginda Rasul. Kata Abah, ketika Abah Anom berjalan, jejak kakinya diinjak oleh Abah, jalannya diikutin. Inilah kenapa ngikut Abah Anom, karena Abah Anom ngikut Abah Sepuh. Kenapa ngikut Abah Sepuh? Karena Abah Sepuh ngikut Setol sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al. Maka kunci berhasil dalam thariqah cinta kepada guru mursyid. Abah tidak akan turun dari panggung sebelum Abah memperkenalkan siapa Abah Anom. Tujuannya adalah biar kita cinta kepada Abah Anom. Begitu pula seluruh pakil talqin, seluruh mubalik, tanamkan kecintaan kepada ikhwan. Perkenalkan siapa Abah Aos, al-warisul kamil, al-kamil mukammil, seorang yang mewarisi Rasulullah dan seorang yang sempurna dan dapat menyempurnakan. Kalau ada ikhwan yang ngaku muridnya Abah tapi lebih mencintai guru yang lain, lebih mendengarkan perkataan yang lain, maka thariqahnya dipertanyakan. Bahkan saya sering mengatakan begini, Pak. Kalau Bapak ngimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Al, mimpinya ketemu Syekh Abdul Qadir Al, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya ngasih amalan yang beda dengan yang diberikan oleh guru agung kita. Bacanya misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, misalnya begitu. Pas bangun dilematis,
Abah mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha. Tapi Syekh Abdul Qadir mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur. Kira-kira mau ngikut yang mana? Mau ngikut yang mana? Ikut guru mursyid yang masih hidup. Kenapa? Bisa saja dan ini banyak terjadi. Seorang yang saleh memuji muridnya, apakah dia yakin dengan guru agungnya? Harus ada penanaman yakin dengan guru agungnya. Kan kisah yang sering kita dengar, Syekh Hanafi pengen sholat di atas, muridnya bilang, guru bolehkah saya ikut? Silakan. Caranya guru, ya udah ucapkan ya Hanafi ya. Ucapin ya Hanafi ya Hanafi ya Hanafi. Di tengah-tengah dia bertanya, kok kenapa ya Hanafi bukan ya? Apa yang terjadi? Kecebur apa? Kecebur. Ustaz, kalau begitu kan bukannya kita menduakan Rasulullah? Bukan, Pak. Menduakan Allah? Bukan, Pak. Bilal bin Rabbah, muazzin Rasulullah, ketika mau meninggal, apa yang berkata? Wadan artaki habibi Muhammad, sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bilal tidak senang bertemu dengan Allah? Kenapa keinginannya ketemu Nabi Muhammad, bukan keinginannya ketemu Allah? Kan bagusnya kan sebentar lagi saya ketemu Allah. Enggak, bilang Al-Taqi Habibi Muhammad, sebentar lagi saya bakal ketemu kekasihku Muhammad. Ternyata Bilal kalau nanti meninggal dunia, yang pertama dicari adalah mursyidnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan beliau akan berjalan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Begitu pula kita sering saya ucapkan, yakinkan kepada guru agung kita. Apalagi sekarang Abah memberikan kepada kita, menambahkan keyakinan. Yang pengen masuk surga sekarang, amin. Yang pengen masuk surga nanti, amin. Ya Allah, ini konsekuensinya gak sembarangan, Pak. Urusan surga, urusan Allah, Pak. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku tidak akan melangkahkan kakiku dari pintu neraka sebelum aku yakin murid-muridku akan terbawa semuanya ke surga. Gak sembarangan, Pak. Jaminannya luar biasa. Tapi Allah meyakinkan, yakinkan dengan talqin. Talqin sudah. Tadi pagi dijelaskan oleh Abah Jaka, Pak, betapa talqin itu luar biasa. Dan dulu itu susah talqin. Zamannya Abah Sepuh harus pakai tirak. Zamannya saya Tolha lebih Pak. Saya ketemu dengan salah satu cucunya. Dia bilang zaman saya Tolha itu, kalau mau talqin ditanya, kamu siap miskin gak? Gitu, Pak. Kamu mau mengamalkan ini siap miskin gak? Kata suami, kata lakinya, siap, pokoknya saya ingin lillahi ta'ala. Belum cukup dipanggil istrinya, Pak. Neng, suamimu pengen mengamalkan zikir, toriko, siap miskin gak? Istrinya bilang, jangankan gak siap juga udah miskin. Jangankan gak siap juga udah miskin. Zaman Abah Anom gak pakai tirakat, yang minta kasih. Zaman Abah Aos semakin besar jalanannya. Dulu saya nanya-nanya, Pak, kok jadi gampang banget sih. Ketika di Newton sholat berjamaah dengan Abah, sholat subuh, ingat banget. Inilah guru mursyid, Pak. Bener, Pak. Abah itu gak pernah curhat ke Abah Anom karena yakin Abah Anom tahu apa yang dialami oleh muridnya. Saya kok gampang banget sekarang ya. Beda dengan dulu pakai suluk dulu lah macam-macam.
Habis sholat, habis zikiran, apa harus berbalik cerita. Dulu kalau meratakan tanah harus pakai pacul. Ngeratain tanah pakai pacul. Wah, rata tanahnya sebulan. Orang yang ratain badannya bongkok. Sekarang ngeratain tanah pakai kok nggak perlu sebulan, berapa jam aja udah. Ini jawabannya. Abah Anu sepuh melebarkan jalannya, Abah Anu melebarkan jalannya, Abah Awas melebarkan jalannya. Bagi kita enak tinggal jalan. Bahkan sekarang sudah ada orang yang awalnya orang yang sudah meninggal baru boleh badal tal. Kalau istilahnya Abah Jagat, kalau jadinya Abah Awas ini masih hidup benci sama kita. Belum suka sama toriko, doakan dengan talqin. Tambah lagi maklumat nih buat orang yang talqin. Kata Abah, kalau talqin jangan lama-lama. Berapa menit? Berapa menit? Kira-kira ada nggak wakil talqin dulu sistem talqin? Abah Awas bilang biar talqin zikir itu menanamkan dan memasukkan zikir la ilaha. Gak usah kemana-mana, cukup 15 menit. Kasihan yang talqin lapar, perutnya lapar. Selesai talqin makanan udah habis. Tuh begitu rahmatnya Allah, sayangnya Abah. Ayo talqin, kalau bisa lebih cepat, jangan lebih dari 15. Gak tahu kira-kira boleh nggak nih pemangku hajat kalau wakil talqinnya kelamaan dicolek. Jangan lama-lama. Nggak tahu dah. Nanti bagaimana dibicarakan ya. Makanan udah mau habis. Apa udah tutup, udah tenang aja. Pakai telepon boleh. Apa kasih sayang orang telepon kupingnya panas. Kalau waktu talqin pakai telepon jangan lama-lama. Habis setengah jam. Nggak paham kupingnya panas. Bisa talqin pahala. Kata Abah, ya Allah, orang yang ambil talqin sayangi dia, jangan lama-lama. Berapa menit? 9. Itu bukan buatan kita, ini maklumat dari apa kasih sayang Abah kepada murid. Maka balik lagi, ingin cinta dicintai oleh Allah, ikuti orang yang ikut sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Semua amalan ini didasari dengan ikut. Ada yang ikut gak paham, ada. Jadi kalau mau ikut gak usah paham, ikut aja. Inilah yang diajarkan oleh Abah. Ketika melihat Abah Anom sholat ba'diyah isya duduk. Abah belum ketemu dalilnya, tapi Abah ketemu dalil yang paling kuat. Apa dalilnya? Kata Abah, mumpung nggak tahu, ikut aja. Yakin yang diikutin punya dah. Akhirnya melalui putra beliau Dr. Sudul Anwar, Allah memberikan jawabannya. Inilah yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa Imam Ja'far As-Shadiq? Bukan ulama Syiah. Beliau gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Abu Hanifah namanya Muhammad As-Saibani dan Abu Hasan. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Artinya mazhabul arba gurunya adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliaulah yang mengatakan berpendapat sholat ba'diyah 2 rakaat, ikut aja sudah, yakin sudah. Contoh terakhir. Nabi Musa masih kecil. Pada saat itu bayi-bayi Bani Israil dibunuhin semuanya, Pak. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah berikan wahyu, berikan ilham, susukan anakmu.
Fa in hifti fa'alqihi fil yammi. Kalau takut, masukkan ke ranjang, alirkan ke apa janji Allah? Wala taghafi wala tahzani wala inna raduhu ilaik. Jangan takut, jangan bingung. Saya berjanji, Allah berjanji akan mengembalikan itu. Akan mengembalikan itu. Lihat, bayi dalam keranjang, dibawa, dimasukkan ke sungai. Sungai kan banyak buaya. Seperti kisahnya Abah Sepuh disuruh masuk sungai oleh seton. Tapi karena yakin ikut, yakin, udah lepas anaknya, biarin, serahkan semuanya kepada Allah. Begitu pula Abah Sepuh disuruh nyebur, yakin ikut dengan guru, nyebur. Gak ada buaya satupun yang menyentuh. Kira-kira Kiai Lukman kalau begini nyebur di sungai yang banyak buayanya, kira-kira dimakan atau enggak? Dimakan enggak? Enggak Pak, sama-sama buaya Pak. Kalau banyak friend, saya ngapain enggak apa-apa udah. Yakin, udah yakin. Begitu pula yakin dengan amalan yang diajarkan oleh guru mursyid. Jangan sampai ada keyakinan, ada amalan di atas amalan la ilaha illallah. Kata siapa? Kata guruku. Kata Abah Awas. Kenapa? Zikirnya Abah Awas, zikirnya Abah Anom, zikirnya Setoha adalah la ilaha illallah. Yang ingsun aing wain putar air putar kuat. Semuanya dimasukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau ada ikhwan lebih mendengar suara wakil talqin, lebih mendengar suara mubalik dalam amalan, maka ikhwan ini harus dimandiin 7 sumur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.